Bab 1101, Keluarga Jepang sensasional, marah, dan seluruh pasukan menyerang. Kematian nenek, meskipun Chen Chang'an membunuhnya dengan mudah. Namun, hal itu tetap menimbulkan sensasi hebat di galaksi Yuheng. Semua orang menghormati Chen Chang'an seperti dewa dan menyerah sepenuhnya. Dengan kehadiran Chen Chang'an, galaksi Yuheng tidak terkalahkan. Siapa yang berani memprovokasi langit berbintang tingkat pertama? Langit berbintang tingkat kelima, salah satu keluarga kuno, keluarga Jepang. Hari ini, rumah siang, yang telah sunyi selama berhari-hari, membunyikan bel hari besar lagi. Itu mendesak dan memekakkan telinga, yang membuat khawatir banyak anggota keluarga Jepang. Rumput, mengapa bel matahari besar berbunyi lagi? Ibu mertua baru membunyikan hari besar 2 hari yang lalu. Apa yang terjadi hari ini sehingga membunyikan bel? Apa yang terjadi dengan keluarga Jepang? Keluarga Jepang telah dalam kekacauan baru-baru ini, dan saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ya, mari kita pergi ke halaman kuno untuk berkumpul dan melihat apa yang terjadi. Petik 2. Keluarga Jepang naik turun, dan diskusi berlanjut, dan mereka bergegas ke halaman kuno. Tak lama kemudian, halaman kuno berkumpul, dan setiap anggota suku memancarkan aura yang sangat menakutkan, mengejutkan, seperti derasnya Jiang Tao, menyapu kuartet. Di panggung tinggi halaman kuno, sudah ada 4 orang tua berdiri, ekspresi mereka serius dan jelek, semuanya adalah leluhur keluarga Jepang, kekuatan mereka tak terkalahkan, dan mereka vertikal dan horizontal di langit berbintang tingkat kelima. Para anggota keluarga Jepang, ketika mereka melihat ekspresi keempat leluhur besar ini, diskusi menjadi lebih berat. Wajah leluhur tua itu sangat jelek. Benar saja, sesuatu yang besar terjadi. Katamu, apa masalahnya? Tiba-tiba, seorang leluhur agung berbicara dengan suara rendah. Diam. Dalam sekejap, seluruh halaman kuno menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berdiskusi. Leluhur tua itu menyapu kerumunan dan berkata dengan dingin, "Hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di keluarga Jepang yang membuat semua orang sedih dan marah. Masalah ini terkait dengan wajah semua orang di keluargaku. Keluargaku belum pernah mengalami kejadian tragis seperti itu selama puluhan ribu tahun." Setelah berbicara, leluhur agung terdiam sejenak. Matanya yang keruh dipenuhi amarah dan niat membunuh, dan dia terus berbicara. "Saya mengetahui dari kartu kehidupan aula leluhur bahwa nenek Dai pergi ke alam bawah, dia meninggal, dan semua anggota klan yang bepergian bersamanya juga meninggal." Begitu kata-kata ini keluar, halaman kuno yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gempar. Semua anggota keluarga Jepang tercengang. "Apa? Nenek sudah meninggal? Bagaimana ini mungkin?" Nenek, lelaki tua itu, adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa membunuhnya? Petik 2. Dan orang ini masih dari alam bawah. Ini konyol, itu pasti tidak benar. Siapa yang membunuh nenek hari ini? Ini adalah pernyataan perang terhadap keluarga Jepangku, dan itu tidak akan pernah dimaafkan. Petik 2. Diam. Di halaman kuno yang gempar, semua orang terdiam lagi dan kembali diam, tetapi ekspresi setiap klan dapat melihat keterkejutan dan kemarahan mereka saat ini. Kakek Taisang berbicara lagi. "Siapapun yang membunuh nenek Dari adalah melawan keluargaku." Hari ini, lelaki tua itu memberi perintah bahwa semua dewa di alam bawah harus menemukan petunjuk untuk mengetahui siapa yang membunuh nenek Dari. Petik 2. Apakah pihak lain adalah kekuatan yang tak tertandingi atau kekuatan, itu pasti tidak lemah. Setelah kamu menemukan petunjuk, jangan bertindak gegabah. Cepat kirim berita kembali ke keluarga Jepang,
tunggu keluarga Jepang untuk berintegrasi, dan kemudian serang. Aku akan patuh. Aku pasti akan menemukan petunjuk dan membalaskan dendam ibu mertua hari besar itu. Segera, di halaman kuno keluarga Jepang, sekelompok dewa meninggalkan keluarga Jepang. Napas yang mengerikan memenuhi langit berbintang tingkat kelima, mengejutkan banyak biksu di langit berbintang tingkat kelima. Itu adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Jepang. Seseorang menarik napas dalam-dalam, pahlawan mana yang menusuk sarang lebah, dan keluarga telah dikirim hari ini, begitu banyak dewa. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Segera, langit berbintang tingkat kelima, pasukan yang tak terhitung jumlahnya disiagakan, dan mereka semua mengirim pengintai untuk memperhatikan keluarga Jepang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada keluarga Jepang. Segera, mereka mendapat berita. Salah satu leluhur keluarga Jepang, nenek hari itu, terbunuh. Sementara ini mengejutkan mereka, itu juga mengejutkan mereka. Bagaimanapun, sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di kolom terkuat, nenek Dai meninggal, dan keluarga Jepang secara alami menderita kerugian besar. Hanya saja mereka penasaran, siapakah sebenarnya pembunuh nenek di hari itu. Bab 1102, tidak ada yang berani memprovokasi, datanglah ke Istana Abadi. Tepat ketika keluarga Jepang mengirim dewa dan raja yang tak terhitung jumlahnya untuk membangkitkan langit berbintang tingkat kelima. Pada saat ini, di langit berbintang tingkat pertama, Chen Chang'an membawa Amiao dan meninggalkan galaksi Yuheng di atas burung 9 warna para dewa dan iblis, menuju istana surgawi abadi. Meskipun Chen Chang'an membunuh nenek Dai, dia tidak peduli dengan konsekuensi membunuhnya. Lebih baik datang dengan lebih banyak orang. Datang dan bunuh satu. Datang dua, bunuh sepasang. Itulah yang membuatnya menarik. Langit berbintang tak berujung. Chen Chang'an dan Amiao berdiri di punggung burung 9 warna yang besar. Amiao menggoyangkan ekornya, "Tuan muda, apakah kita benar-benar akan pergi ke istana surga abadi sekarang?" "Alam," Chen Chang'an berkata dengan ringan. "Kursi ini mengatakan bahwa itu akan menjadikanmu penguasa langit berbintang tingkat pertama. Tentu saja, kamu akan melakukan apa yang kamu katakan." Amiao merasa tersanjung, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. "Tuan muda, tidak, bukan itu yang kamu maksud." Chen Chang'an bingung. "Bukan itu maksudmu, apa maksudmu?" Emi berkata dengan malu. "Tuan, kurasa aku tidak cocok menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama. Entah itu Bai Yue, saudari Baoer, atau Mo Wentian, Xiao Tai, apakah mereka lebih cocok daripada aku untuk menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama?" Setelah jeda, Amiao berkata lagi, "Tentu saja, yang paling memenuhi syarat untuk menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama, itu tetaplah dirimu, nak." Chen Chang'an tersenyum. "Ketika kau menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama, apa bedanya kau dengan kursi ini? Terlebih lagi, Amiao, apakah menurutmu kursi ini membutuhkan ini? Kursi ini tidak tertarik pada ini. Hanya saja kursi ini percaya bahwa langit berbintang tingkat ini secara alami akan jatuh pada orang-orangmu sendiri, yang merupakan yang terbaik." Amiao berkedip, dan ekornya bergoyang dari sisi ke sisi, hatinya sangat senang. "Tuan muda memperlakukanku seperti miliknya sendiri." Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Amiao, Chen Chang'an juga memikirkan murid-muridnya yang baik. Pada awalnya, Lei Xiao, adik laki-laki Raja Nanli, menembak Yu Heng. Chen Chang'an mengirim mereka, namun, mereka secara tidak sengaja membiarkan mereka pergi ke makam kuno langit berbintang, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Di sini,
Chen Chang'an tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, dia memiliki klonnya sendiri, dan murid-muridnya baik-baik saja. Dengan sebuah pikiran, Chen Chang'an merasa bahwa klonnya masih utuh, jadi dia tidak khawatir. Setelah membantu Amiao memenangkan langit berbintang tingkat pertama dan menjadi penguasa langit berbintang tingkat pertama, pergilah ke makam kuno langit berbintang dan bawa mereka kembali. Kecepatan burung 9 warna itu sangat cepat, hampir menembus langit berbintang, tetapi hanya dalam beberapa hari, ia telah jauh dari galaksi Yuheng. Pada saat yang sama, dalam perjalanan ke kuil abadi, Chen Chang'an dan Amiao menunggangi burung 9 warna, dan tentu saja mereka juga menderita banyak perampok bintang. Bagaimanapun, burung 9 warna masih sangat terkenal di langit berbintang tingkat pertama. Terutama ketika istana surgawi abadi akan segera dibuka, semua orang ingin menggunakan burung 9 warna untuk pergi ke istana surgawi abadi. Oleh karena itu, setelah melihat burung 9 warna yang ditunggangi Chen Chang'an dan Amiao, tanpa ragu-ragu, semua perampok bintang ini mengambil tindakan, ingin memenangkan burung 9 warna. Kasihan, belum lagi Chen Chang'an melakukannya sendiri, para perampok bintang ini bukan lagi lawan di depan Amiao yang kini telah menjadi Roh Kudus. Tentu saja, Amiao tidak mengecewakan Chen Chang'an. Bunuh semua pencuri bintang yang memiliki niat buruk terhadap mereka. Sekarang, dengan bantuan Chen Chang'an, kekuatan Amiao mengambil cairan dewa keberuntungan, dan kekuatannya meningkat sangat cepat, satu menjadi semakin menakutkan, dan telah mencapai tahap akhir Roh Kudus. Dan pencuri bintang ini, yang terkuat hanyalah tahap awal Roh Kudus. Ketika Amiao meledak dengan kekuatan kultivasinya sendiri, dia langsung menakuti pencuri langit berbintang ini. Tidak pernah menyangka bahwa Roh Kudus muda seperti itu akan muncul di langit berbintang tingkat pertama. Sebelumnya, mereka belum pernah mendengarnya di langit berbintang tingkat pertama. Kemudian, Chen Chang'an juga menyelamatkan sekelompok lalat untuk mengganggu. Setelah membunuh orang-orang kuat seperti Ri Xinghe dan Nenek Dari, nilai alam yang diperoleh sama sekali berbeda dari nilai alam yang diperoleh dengan membunuh dewa-dewa sejati ini dan bahkan biksu yang lebih lemah. Chen Chang'an tidak peduli. Oleh karena itu, Chen Chang'an langsung membiarkan Amiao memancarkan aura tahap akhir Roh Kudus, memenuhi langit berbintang. Dengan aura dasar kultivasinya yang terpancar, tidak ada pencuri langit berbintang yang berani merebut burung 9 warna milik Chen Chang'an. Semuanya terkejut, bersembunyi jauh, tidak berani memiliki niat jahat. Dengan cara ini, setelah terbang selama setengah bulan, burung 9 warna itu akhirnya membawa Chen Chang'an dan Amiao ke sekitar kuil abadi. Bab 1103, Nak, kamu ini apa? Setelah tiba di kuil abadi, Chen Chang'an menemukan bahwa ada lebih banyak biksu di sekitar. Meskipun Amiao saat ini sudah memiliki tingkat kultivasi Roh Kudus yang terlambat, napas yang keluar dari tubuhnya luar biasa kuat. Namun, para biksu di dekat istana surgawi abadi memiliki napas yang sama kuatnya, tidak jauh lebih lemah dari Amiao. Bahkan napas beberapa biksu bahkan lebih mengerikan daripada Amiao. Kedatangan Chen Chang'an dan Amiao menarik perhatian banyak orang hampir dalam sekejap. Mengapa? Tentu saja, itu adalah dewa para dewa di bawah kaki Chen Chang'an dan Amiao, burung 9 warna. Orang-orang yang hadir ini, karena mereka datang ke dekat istana surgawi abadi ini, niat mereka sangat jelas, hanya untuk memasuki istana surgawi abadi ini dan bersaing untuk menjadi penguasa istana surgawi abadi, sehingga menguasai langit berbintang tingkat pertama. Hanya saja mereka masih kekurangan kunci untuk memasuki istana surgawi abadi. Itu adalah burung 9 warna. Meskipun para biksu ini telah merasakan bahwa istana surgawi abadi ada di dekatnya,
tetapi tidak ada burung 9 warna. Bahkan jika mereka sudah berada di dekat kuil abadi. Tetapi Anda tidak dapat masuk sama sekali. Tentu saja, para biksu ini berkumpul di sini dan menunggu. Dan apa yang Anda tunggu? Mereka sedang menunggu biksu dengan burung 9 warna untuk datang. Dan sekarang, Chen Chang'an dan Amiao tiba dengan burung 9 warna, yang tentu saja menarik perhatian mereka semua. Semua orang menatap dingin ke arah burung 9 warna di kaki Chen Chang'an dan Amiao. Di mata mereka, itu adalah keserakahan yang lebih tak tersamar. Amiao juga memperhatikan mata serakah dari para biksu yang kuat ini, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, dia sendiri memiliki kultivasi Roh Kudus yang terlambat, belum lagi, putranya masih di sisinya. Bahkan para pembangkit tenaga listrik yang datang ke langit berbintang tingkat tinggi dimusnahkan oleh Tuan Muda. Amiao tidak berpikir bahwa para biksu dari langit berbintang tingkat ini, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat menjadi lawan Chen Chang'an sama sekali. Dan Chen Chang'an, tentu saja, juga memperhatikan mata semua orang, dan niat membunuh yang samar-samar terpancar dari dunia ini. Tapi apa? Tatapan mata Chen Chang'an tenang dari awal hingga akhir, tetapi dia hanya melirik semua orang lalu mengalihkan pandangannya. Saya harap orang-orang ini tidak menjadi bodoh. Kalau tidak, Chen Chang'an tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Namun, di mata semua orang, mereka jelas tidak menganggap serius Chen Chang'an. Bagaimanapun, basis kultivasi Chen Chang'an tidak jelas, dan siapapun yang melihatnya tidak akan berpikir bahwa dia adalah karakter yang kuat. Itu adalah Amiao di sebelah Chen Chang'an, iblis kucing ini tidak sederhana. Melihat pemuda seperti itu, dia sebenarnya memiliki kultivasi Roh Kudus yang terlambat, dan aku tidak tahu di sisi langit berbintang tingkat pertama mana gadis sombong dari langit itu berada. Tetapi, mereka tidak peduli dari kekuatan besar mana Amiao berasal, dan biksu mana di sini yang bukan kekuatan besar yang lahir di langit berbintang, bahkan kekuatan mereka sendiri adalah yang teratas. Tentu saja, setelah terkejut, Chen Chang'an dan Amiao tidak dianggap serius. Aku melihat 3 biksu berjalan keluar dari kerumunan, langsung menghalangi jalan Chen Chang'an dan Amiao. Rekan Taois, tolong tetap di sini. Chen Chang'an menatap acuh tak acuh pada 3 kultivator di depannya. Sekilas, dia melihat melalui basis kultivasi 3 orang, 2 dari Roh Kudus yang terlambat dan 1 dari Roh Kudus tengah. Setelah melihat, Chen Chang'an berkata dengan ringan, 3, kursi ini masih terburu-buru untuk pergi ke kuil abadi, ada apa denganmu? Roh Kudus kemudian berkata, kebetulan sekali kita Jok. Akan pergi ke kuil abadi. Burung 9 warna di bawah kakimu bisa dijual kepada kami, dan harganya bisa dinegosiasikan. Tidak untuk dijual, kalian bertiga tetap minggir. Roh Kudus lainnya mendengus dingin, wah, apa yang kau lakukan? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Lagi pula, tidakkah kau lihat bahwa orang-orang di sini semua menatap burung 9 warnamu? Jika kau menjualnya kepada kami, masih ada kesempatan untuk hidup. Jika kau tidak menjualnya, apakah kau pikir kau bisa memasuki istana surgawi abadi hidup-hidup? Peri iblis ini, meskipun kau berada di tahap akhir Roh Kudus, hanya ada 1 orang, jadi pikirkanlah dengan jernih. Mereka memandang Amiao dan berpikir bahwa Amiao adalah penguasa burung 9 warna. Amiao berkata dengan dingin, seperti mereka bertiga, kalian telah menemukan orang yang salah, aku bukan pemilik burung 9 warna. Bukan, kan? Ketiganya mencibir, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa.
Bab 1104, sesuatu yang menamparkan, apakah kamu sedang bermimpi? Roh Kudus kemudian mencibir, anak kecil, apa yang kau lakukan, memberimu muka. Kau belum punya kesempatan untuk berbicara di sini. Roh Kudus yang sudah meninggal di sebelahnya bahkan mengabaikan Chen Chang'an dan menatap Amiao dengan dingin. Gadis iblis kecil, karena kau begitu bodoh, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Saudara-saudara, ayo, bersihkan dulu gadis iblis kecil ini agar patuh, lalu ambil burung 9 warna. Ketiga Roh Kudus itu langsung bertindak. Ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh, dan dia tidak membantah ejekan Roh Kudus yang sudah meninggal. Sebaliknya, ambil tindakanmu sendiri. Tampar langsung. Ketiga dewa suci yang baru saja akan bertindak hanya merasakan kekuatan tak terbatas yang mengerikan menyapu mereka. Belum bisa menahannya. Hampir dalam sekejap, itu difoto menjadi kabut darah. Bahkan tidak ada teriakan. Di mata Chen Chang'an, ketiga Roh Kudus ini hanyalah badut yang melompat di atas balok. Sekarang setelah dia mati, dia bersih. Di sampingnya, Amiao tersenyum, jika kau memprovokasi seseorang, jangan ganggu Tuan Muda. Konsekuensinya akan sangat serius, Meong. Dan di sini, tidak ada satupun biksu yang berencana menonton pertunjukan dan menertawakan kemalangan itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Semua orang tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Melihat pemuda berjubah putih itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan 3 dewa suci hingga menjadi kabut darah. Ini pasti tidak benar, ini pasti mimpiku. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka, tetapi setelah menggosok mata mereka, apa yang mereka lihat masih sama. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah benar. Sebelumnya, mereka mendengar Amiao berbicara dan mengatakan bahwa burung 9 warna itu adalah pemuda berjubah putih di sebelahnya. Mereka masih tidak mempercayainya, dan mereka bahkan tidak memperhatikan pemuda berjubah putih di samping Amiao. Tetapi sekarang berbeda. Chen Chang'an telah membuktikan semua ini dengan latihan. Dia adalah penguasa burung 9 warna. Dan kekuatannya tidak seperti yang biasa dilihat semua orang, tetapi lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Bahkan seorang kultivator yang kuat di periode Roh Kudus selanjutnya tidak tahan dengan telapak tangannya. Fisik yang kuat itu langsung berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada kemampuan untuk menahannya. Ini mengejutkan semua orang, tetapi pada saat yang sama mereka merasa sangat khawatir dan takut. Saya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan saya merasa lebih takut di hati saya. Untungnya, mereka tidak menyerang Chen Chang'an sekarang untuk bersaing memperebutkan burung 9 warna. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Setelah itu, Chen Chang'an menatap acuh tak acuh ke arah para biksu yang hadir. Adapun para kultivator yang hadir, mereka menoleh ketika melihat Chen Chang'an, dan tidak ada seorang pun yang berani menatap Chen Chang'an sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala karena takut salah satu mata mereka akan menarik perhatian Chen Chang'an, dan kemudian menyebabkan bencana yang tidak terduga. Seorang Miao di samping, melihat temperamen Chen Chang'an yang menghina dan tak terkalahkan di depannya, matanya menunjukkan obsesi dan kekaguman. Siapa lagi, hanya dengan melihat, yang menghalangi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tahap akhir Roh Kudus. Di langit berbintang tingkat ini, selain Chen Chang'an, sama sekali tidak mungkin ada orang kedua, bukan? Setelah melirik acuh tak acuh, dan melihat bahwa tidak ada yang mengolok-olok diri mereka sendiri, Chen Chang'an menarik kembali pandangannya dan memerintahkan burung 9 warna untuk terus menuju Istana Su. Ergawi abadi, lalu menutup matanya dan beristirahat.
Adapun para kultivator yang hadir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak berani berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menyaksikan Chen Chang'an dan A Miao pergi dengan burung 9 warna. Bab 1105, pria tak terkalahkan itu, pintu masuk ke istana surgawi. Setelah Chen Chang'an dan A Miao pergi dengan burung 9 warna, para kultivator yang hadir akhirnya menghela napas lega, dan melihat ke arah burung 9 warna itu dengan ketakutan yang masih ada. Siapa orang ini? Menakutkan. Ya, Roh Kudus dapat ditampar sampai mati dengan tamparan. Mungkinkah orang ini telah melangkah ke alam dewa leluhur yang legendaris dan mencapai status dewa? Ada kemungkinan bahwa sebelum dia bergerak, dia sama sekali tidak dapat merasakan napas di tubuhnya. Dia mengira itu hanya bajingan kecil. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tamparan itu begitu mengerikan? Dia pasti dewa legendaris. Ya Tuhan, pertempuran untuk istana surgawi abadi bahkan telah menarik seorang raja. Dengan partisipasinya, apa yang harus kita lakukan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak dapat menahan perasaan berat di hati mereka, menggelengkan kepala dan mendesah. Seorang kultivator yang telah mencapai tahap akhir Roh Kudus berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun ada aturan di istana surgawi abadi, hanya Roh Kudus yang bisa masuk. Dengan kekuatan pemuda berjubah putih yang melampaui Roh Kudus, mustahil untuk masuk. Dia sangat mungkin membiarkan iblis kucing di sebelahnya memasuki istana surgawi abadi, menjadi penguasa istana abadi. Selama waktunya tiba, di istana surgawi abadi, kita dapat membunuh iblis kucing, dan tentu saja kita tidak perlu khawatir tentang tujuan istana surgawi abadi. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang tahap akhir yang dalam di sebelah mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Itu benar, itu masuk akal. Selama kita membunuh iblis kucing di istana surgawi abadi, kita masih akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan tujuan istana surgawi abadi. Haha, bagaimana dengan penguasa para dewa? Berpikir bahwa dia adalah penguasa para dewa, apakah istana abadi ini miliknya? Tepat ketika Roh Kudus ini berpuas diri di tahap akhir, telapak tangan besar tiba-tiba muncul di atas langit. Telapak tangan ini sangat menakutkan dan besar, menutupi langit dan membuat langit menjadi gelap. Ketika tahap akhir dari beberapa dewa suci masih belum jelas, telapak tangan raksasa itu jatuh langsung, dan dengan kekuatan menghancurkan orang mati, itu langsung menamparkan beberapa dewa suci yang akan menyerang A Miao di tahap akhir. Kemudian, telapak tangan raksasa itu menghilang, dan semuanya kembali tenang. Jangan pikirkan itu pasti tangan Chen Chang'an. Tetapi pada saat ini, para biksu lain yang hadir tercengang lagi. Mereka semua menutup mulut mereka dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Mereka takut membicarakannya lagi, dan tamparan lain jatuh dari langit dan membunuh mereka. Setelah lebih dari 1 jam, mereka berani bergerak dengan hati-hati. Melihat tidak ada yang salah, satu persatu, mereka semua melarikan diri ke langit berbintang yang jauh dengan ketakutan. Adapun apakah mereka masih pergi ke istana abadi? Tidak pergi. Pergi berarti mati. Mereka takut akan pergi ke sana lagi, dan mereka akan ditampar sampai mati oleh Chen Chang'an lagi. Anda harus tahu bahwa para kultivator yang hadir ini, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari alam Roh Kudus, tetapi mereka melarikan diri dengan panik. Jika orang lain melihatnya, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Chen Chang'an dan A Miao membawa burung 9 warna dan melanjutkan ke kuil abadi. Karena sekarang, mereka sudah dekat dengan istana surgawi abadi, jadi burung 9 warna mengelilingi langit berbintang di sini,
seolah-olah mereka sedang mencari pintu masuk yang sebenarnya ke istana surgawi abadi. Oleh karena itu, di istana surgawi abadi ini, Chen Chang'an dan Amiao sering bertemu dengan biksu kuat yang menunggu di sini dan ingin memasuki istana surgawi abadi. Terlebih dahulu, dan ketika para biksu ini melihat burung 9 warna yang ditunggangi Chen Chang'an dan Amiao, mata mereka serakah, dan mereka tentu saja ingin menang. Chen Chang'an juga kasar, hanya beberapa tamparan. Dan tidak ada satupun kultivator di dekat istana surgawi abadi ini yang dapat menahan tamparan Chen Chang'an, dan mereka semua ditembak menjadi kabut darah oleh Chen Chang'an. Dan semua ini juga disaksikan oleh para kultivator yang menonton, dan mereka semua ketakutan. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga secara tidak dapat dijelaskan mengucapkan sepatah kata di hati semua orang. Pria yang tak terkalahkan, dan yang paling mengesankan mereka dalam pikiran mereka adalah tamparannya yang ringan. Saat ini, tidak ada kultivator yang dapat menahannya. Kemudian, berita tentang Chen Chang'an menyebar hampir ke seluruh langit berbintang istana surgawi abadi. Tidak ada yang berani merebut burung 9 warna Chen Chang'an lagi, tetapi ketika mereka melihat Chen Chang'an, mereka mengangguk dan membungkuk, atau mengambil jalan memutar. Semua orang takut ketika mereka melihat Chen Chang'an. Dengan cara ini, setelah sebulan, burung 9 warna itu berjalan mengelilingi kuil abadi, dan akhirnya menemukan pintu masuk ke kuil, dan dengan kicauan panjang, langsung masuk ke dalamnya. Suara panjang ini bergema di seluruh langit berbintang, dan ekspresi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berubah. Pria tak terkalahkan yang suka menamparkan, dia menemukan pintu masuk ke Tiangong.